Boleh Nah, boleh harus ya. boleh lah Ikhlasin aja ya, lah. ikhlasin aja dan ini dia the game yang kedua antara Myanmar versus tim Indonesia langsung dibuka dengan Angry Gloom dari Dolphin yang terlihat sangat marah sih memang untuk melakukan clear power secara langsung di area mungkin pressure-nya langsung gede banget tuh. Ya udah pasti ya karena poke damage, tuh clear juga cepet, sekarang cicil terus-terusan. Saya talent emblemnya untuk full lari ya untuk, Alexander dengan Matildanya ada agility, ada Wilderness Blessing juga dengan emblem support yang dibawakan. Dengan 2 basic command emblem di tangan Blue dan juga Chusin-nya dan masih ya kedua belah gold laner sama-sama menggunakan emblem fighter. Oke, dan memang dengan fighter udah pasti bakal lebih sustain lah ya, buat mereka kuat nanti di area team fight-nya. Tapi Glue ini masih selalu menyebalkan sih aku ngelihatnya ya, apalagi dengan skin Patrick ini. Kayaknya ini yang paling menyebalkan dari semuanya deh, karena mau dia lari, mau dia ngapain, split-split, ini akan sangat susah buat bisa dihadapi. Tebel banget juga, akan susah buat bisa di take down, makanya nggak jarang kita ngelihat kan langsung di counter dengan Faramis untuk counter pastinya, tapi dengan hadirnya Lilia dia bakal butuh extra effort lah, nggak semudah, nggak seinstan itu untuk bisa ngedapetin poin eliminasi ke arah Glue-nya. Mhm. Dan Purify cuman ada di, cloud-nya aja berarti ya, untuk bisa menghindar nantinya bagaimana efek sisi dan tekanan sekarang udah mulai diberikan oleh tim Indonesia melalui bottom turret, tapi sesaat lagi juga netral objektif Turtle akan segera muncul. Seperti apa lagi perebutan objektifnya nih? Karena harusnya di atas kertas ini masih Akai ada keunggulan lah ya, sedikit kemenangan untuk ada heavy spin yang dia miliki. Iya, dibandingkan dengan Frederick yang harusnya nanti bisa tergeser, tapi perlu diingat juga kalau misalnya ini gagal menggesernya, Frederick bakal punya ultimate campur retribution yang rasanya juga gado-gado itu bakal sakit banget dengan Viva situation dari atas. Di ngarai harus hati-hati dan HP sudah mulai terbuka, tapi turtle-nya masih jauh dari kata sekarat dan sekarang Xiaoqi yang akan mengemban tugas tersebut untuk mendistract dan Afan berhasil memang mendapatkan ke arah objektif. Trade terjadi dengan seorang Lilia dan Calvin, tapi team fight belum selesai karena Xiaoqi ya akan menjadi korban selanjutnya. Iya dan ternyata di ngarai join the fight ya. Bener aja Spear of Destruction yang pas banget nancep ke arah Alexander. Wah dalam keadaan bener-bener low HP dan bottom lane-nya juga ditabrak ternyata. Xiaoqi jadi korban kedua. Tapi lihat balasan coba untuk dilakukan oleh Avan. Iya, ini balasannya ke arah Fredrin ya. Kalau misalnya bisa dapat bakal mahal banget dan Ngarai mencoba untuk maju lebih dalam dengan BMI-nya. Tapi Shine Lin Aung ini dipaksa dengan retribution juga bahkan Avan. Gak mau kehilangan stun sama sekali, tapi aku rasa ini bisa jadi kerugian sih. Kalau misalnya memang gak ada yang didapetin dan wah grab-grabnya harus dilepas sebelum jadi korban. Tapi ternyata sama aja, mau grab-grab mau enggak tetap jadi korban. Oke. Wow. Jadi ada pertukaran demi pertukarannya juga dan ini kita lihat instant replay di area turtle-nya juga ya. Dolphin yang terjebak nggak sempat react flicker, nggak sempat react untuk adanya break shoes-nya juga. Dan Circling Eagle di follow up tapi ini dia. Mana ya? Pas banget loh itu. Beuh. Sap pindah. Iya ya. Oke. Kalau ngeliat dari tengahnya, wih nggak kena dua nih. Ternyata targetnya yang belakang, bukan yang di tengah wall tadi. Alright. Dengan ya goldnya nggak jadi terlampau jauh ya. Masih di bawah angka 1000 juga. Masih ada upaya yang dilakukan sama Myanmar untuk bisa mendorong ke arah top lane-nya terlebih dahulu. Masih oke, itu dia upaya yang dimaksimalkan juga untuk Shine Line Aungnya. Dapetin space terlebih dahulu. Sementara Turtle akan memanggil lagi nih dengan Expanding River yang sudah muncul. Kedua belah EXP tapi ada wah sneaky peeky nih di minimap Xiaoqi bakal coba untuk maju kah ke arah Shine. Oh, itu bisa jadi kejutan ya. Tapi enggak ternyata bakal ditarik dulu. Sekaligus menarik ke arah Turtle juga karena kan Expanding River ini udah pasti akan ngebuat semua mobilitasnya jadi cepet banget untuk bisa join ke arah team fight di ngarai. Harus hati-hati setengah darah sudah terhilang begitu saja. Lele di hadapan para player dari Myanmar dan Hafiz pindah connect. Satu berhasil di take down dan sekarang Avan mendapatkan cara Turtle. SOD juga nggak connect karena siapapun keunggulan kuantitas bisa dimainkan oleh tim Indonesia. Entah untuk ngedapetin turun ataupun poin eliminasi selanjutnya. Iya,
Dan lebih memilih untuk invade ya ke arah jungle-jungle yang dimiliki juga sama Han-nya. Bottom lane masih bisa dikontrol dengan cukup baik juga oleh Dalvin. Sementara fokus dari Indonesia mau coba tabrak ke top lane-nya, tapi sepertinya penjagaan yang dilakukan oleh Arlott dan juga Glue-nya ngebuat ya diurungkan niatnya. Tapi lambat laun ini Gold udah mulai nge-swing ke arah tim Indonesia juga dengan berbagai macam objektif yang bisa didapatkan. Walaupun sekarang udah mulai ada gerakan lagi nih yang bisa dilakukan oleh Xiao Tuya. Tapi kalau mau nge-grab-grab ke arah Avan kayaknya lumayan susah deh ini untuk Xiao. Iya. Agak bimbang ya untuk cari target, tapi kalau misalnya target ke arah Shine ini udah pasti akan menjadi milik dari tim Indonesia. Dan Harvest Spin akan menjadi susulan juga. Xiaoqi harusnya bakal punya damage yang cukup untuk mendapatkan ke arah Bradley. Tapi Avan terkena damage terakhir dari outer turret, sayang sekali. Belum ada follow up yang cukup ternyata di momen tadi, dan Serligo akan coba dimainkan menggilai waktu. Dan ternyata di area yang berbeda ini loh. Ini adalah target utama apa yang dilakukan dari tim Indonesia untuk mendapatkan outer turret mid berhasil sukses. Itu nggak perlu hadir terus, tapi sekalinya hadir berkualitas itu. Wah. Prinsip di ngarai. Parah, berkualitas banget sih. Soalnya outer mid buat di early game kayak gini kan bakal besar banget ya faktornya untuk dapetin monster jungle. Iya, dan di sini kayak emang udah kan dapetin ke Shine-nya juga. Tapi memang mau ada percobaan ke arahannya. Tapi secara follow up damage-nya tadi nggak masuk karena ada 2 pemain lain dari Myanmar kan yang langsung ngusir. Akhirnya nahan damage dari turret dan nggak selamat deh buat Avan-nya. Tapi ya harusnya masih aman aja, belum terlalu nge-swing jauh banget juga. Ini masih instant replay enggak kan? Ini panjang juga ya. Aku juga bertanya. 3 kali nih instant replay. Iya, gue kaget. Kok instant replay lagi? Tapi ini harus cari keuntungan instan juga ya dari tim Indonesia. Gimana caranya mendapatkan semua itu tanpa repot-repot, karena yang jelas Harvest bakal menjadi kunci. Tapi ternyata grab menuju ke arah Dalvin. Tadi Blackshot sudah dibuka juga sehingga nyawa sebenarnya udah gak banyak, tapi masih berhasil lepas dari ikatan grab tersebut. Dan untuk saat ini tim Myanmar mereka masih mencari celahnya karena emang bahaya banget ya. Grab ini kayak toxic relationship yang harus dilepas loh. Waduh, berat tuh ya. Emang butuh banyak usaha, contohnya bawa Purify, bawa Winter Crown, itu baru bisa lepas atau dibawa ke tempat defense-nya. Tapi ya di sisi lain juga ada objektif kembali bisa didapatkan oleh tim Indonesia dengan secure perfect turtle. Dengan sekarang kalau in-game equipment-nya Swift Trinity ini tinggal satu lagi ya, Golden Staff-nya juga. Modal Fury Hammer aja buat Arlott dari Hane-nya juga. Masih dengan Glowing One sebenarnya kedua belah mid lane. Tapi ini bakal dijadiin gak nih kira-kira yang catat talismannya? Tapi Circle Eagle. Oke, tarik ya. Nggak boleh terlalu lama di sekitar area tersebut. Dingare juga untungnya masih bisa selamat. Karena PR dari tim Indonesia sekarang untuk dapetin outer turret kiri kanan, sama gimana caranya ini gold bisa lebih banyak lagi. Soalnya dari tadi masih ketahan nih di bawah 2000 gold aja. Dan mungkin dengan satu buah teamfight yang bisa saja mereka paksakan nih di area river, apakah bisa berbuah menjadi sebuah keuntungan atau nggak mau ambil resiko dulu seperti apa? Oke, tapi pelan-pelan dulu ya kayaknya. Buat dua-duanya juga. Sekarang lambat laun goldnya udah berangsur untuk tim Indonesia. Alright, mereka berhasil untuk menguasai dan ya dengan membawakan Kara Matilda itu enak banget sih buat mainin Kate-nya. Pas ya nanti siapapun yang lagi ditabrak, di Kate aja, jangan terlalu dikomit. Pelan-pelan lagi, bisa backup juga atau bahkan bisa buat inisiasi kan dari Circling Eagle. Players Gold yang cukup signifikan berbeda ini di tetap ya arah jungle-nya juga nih masih dipegang sama Han. Tapi sementara itu akankah ada inisiasi? Oke, Effecton udah mulai masuk tadi. Lunar Flare juga ternyata belum cukup untuk menarik secara pasti player-player tim Indonesia. Cuman emang ngerepotin banget Moskov di game ini. Kayak dari tadi wave minionnya mau nggak mau harus ngirim Xiaoqi ke bagian bottom lane. Untungnya masih sangat bisa terjawab lah. Bahkan dari tim Indonesia yang sekarang pegang keunggulan kan secara teritori, mereka lebih unggul. Dan purple buff bahkan ini bisa diambil kan? Diambil Avan, ya diambil Avan ya. Tapi nggak retry ya, untuk keduanya juga masih cooldown tadi. Dan masih bisa nahan untuk retributionnya nanti di area dari Lord yang sudah muncul sekarang.
Di Ngarai. Nah, ini udah mulai ditemenin sama Alexander. Mau lane jauh kayaknya untuk 1v1 agak sedikit sulit, tapi sekarang tabrakan. Oke, itu dia korban selanjutnya tabrakan maut. Kombinasi Alexander dan juga Dingarai memastikan Shen harus tumbang sekaligus sama flickernya pun ikut dimusnahkan dari pertempuran tadi. Nah, target selanjutnya adalah menuju ke arah Lord Kuantitas. Sudah pasti lebih unggul untuk tim Indonesia. 5 berbanding 4 player saja. Zone out lakukan oleh Dingarai. Lihat damage-nya. Sakit banget ke arah Kwaitu ya. Dan sekarang waktunya untuk fokus menuju Lordnya terlebih dahulu. Xiaoqi masih berjaga-jaga. Siapapun yang mendekat akan langsung dihantam dengan benda tumpul dan efektor yang masuk bersama Heaven Spin yang kode tapi masalah ada grab. Aman. Harus tumbang, tidak ada pemegang retribution dalam momen ini. Tapi masih ada output damage yang bisa diberikan kepada seorang Koi Tuya. Setidaknya ada satu poin eliminasi tambahan dan efektor yang connect SOD. Oh no, waktunya untuk mundurkah? Dengan adanya spin off distraction dari seorang Moskov. Efektor yang connect terus menerus karena Dingarai masih mau lebih. Dingarai 1 kill lagi. Ini hampir aja bisa dimainkan tapi ternyata malah menjadi pertukaran lagi antara Shine dengan Alexander. Tapi worth it kok, gak apa-apa kok. Worth it banget ya Alexander. Tukar nyawa sama Shine. Oke banget lah. Ya ini juga akhirnya ngedelay waktu lagi untuk Indonesia sambil menunggu Avarnya spawn biar Myanmar nggak secure Lordnya dengan cepat. Dan ya masih harus nunggu dulu, recall dulu karena SP-nya udah mulai pada low. Ini top lane-nya masih coba untuk diintip dulu nih sama keduanya. Dan udah mulai dipancing di area Lord untuk sekarang. Udah mulai siap juga untuk 5v5-nya di next team fight harusnya. Tapi ya ngeri sih. Tadi dari Indonesia fight panjangnya juga mereka pede banget untuk ngejawab karena ngebawain Matilda kan. Iya. Ada Flash of the Oasis juga harusnya. Tapi tabrakan. Waduh, lagi nih. Kayaknya udah nggak perlu dijelaskan lagi karena itu udah terjadi sebenarnya di momen sebelumnya. Cuma diulang aja dengan hasil yang sama dan menjadi death keempat dari Shine. Tapi tetap sekarang harus mulai menahan tempo tim Indonesia. Kembali lagi mendapatkan Lord, tidak ada gangguan lagi ya dari grab-grab karena kan di momen sebelumnya keganggunya sama grab-grab dari Glue kan. Sekarang udah terlepas dan ngebuat dari tim Indonesia punya chance yang lebih besar lagi. Oke, ini bakal dibiarin dulu ya wave-nya bertumpuk nih dari tim Indonesia sembari menunggu untuk Lordnya muncul. Inner turret udah bakal dihancurkan juga, hanya misalkan 3 base turret untuk sekarang. Defensif seperti apa yang akan bisa diperlihatkan oleh Myanmar nih, karena ya secara defensif ya mereka ngandelin ke Shine-nya aja nih untuk piercing damage-nya kan. Damage-nya harusnya udah lumayan kerasa, tapi apakah positioningnya aman? Itu masih jadi pertanyaan. Dan hati-hati juga nih untuk Indonesia kalau misalkan mau masuk ke arah high ground-nya dari Myanmar, ada final slash yang akan bisa menghantui. Ya, final slash yang harus diwaspadai, jangan sampai tergeser. Tapi kalau misalnya tergeser ke Jepang nggak apa-apa banget tim Indonesia. Mereka punya chance yang besar banget untuk bisa tergeser ke arah Nagoya. Dengan satu tim fight ini menggeser satu main saja, ternyata Xiaoqi bakal menjadi korban. Tapi mereka juga mendapatkan Kwatuya sebagai korban selanjutnya. Lordnya masuk dan fokusnya ke arah base terlebih dahulu bisa dilakukan atau ke arah orang-orang dulu yang masih cukup padat dari tim Myanmar. Ternyata bisa memukul mundur dan lantern flare hampir saja menjadi masalah. Dingarai still survive dan wave minion selanjutnya harusnya dia bisa dimaksimalkan untuk memperluas lagi wave minion mereka menjadi dari 3 arah berbeda. Dingarai 1v1 situation, Arnoldnya pada slash tapi Dingarai lebih powerful lagi dengan damage yang dia miliki. Avan memang tumbang, tapi dengan 3 player berbandingkan dengan 4 player sayangnya itu ya kembali waktunya reset kah untuk tim Indonesia? Iya riset ya, mereka nggak boleh paksain lagi juga. 3 base turret itu udah base banget yang bisa dilakuin. Karena kalau misalkan bermain-main di area defensive high groundnya Myanmar ini cukup berbahaya ya. Ada kombinasi juga nantinya dari grab, terus juga belum lagi nantinya efek town plus final slash. Jadi lebih memilih untuk bermain secara disiplin dan lebih hati-hati lagi untuk Indonesia. Karena tadi juga pas ada tabrakan yang dilakukan sama Hein-nya ke arah Dingarai, itu dia berkat emblem fighter. Darahnya langsung naik tinggi banget juga. Jadi akhirnya selamat dan sejauh ini belum ternodai ya poin death-nya Dingarai. Dan ini momennya. Lihat ya Vengeance dimainin. Nah itu sebelumnya tuh darahnya udah lebih rendah tuh untuk Dingarai. Tapi pas dia pukul-pukul terus darahnya naik lagi. Tapi akhirnya ya dia nggak perlu pulang dan nggak tumbang juga untuk Dingarai. Aman banget. Dan Indonesia kembali akan men-set up bagaimana upaya serangan mereka
untuk bisa mengkonvert game kedua ini menjadi kemenangan. Lagi coba untuk bersabar, lebih tenang tentunya untuk secure yang pasti-pasti aja, yaitu Lord di menit ke-15. Dan apakah akan ada upaya kontes nantinya buat Myanmar? Ini tinggal kita lihat juga soalnya karena Myanmar punya PR besar nih. Wave battle yang kedorong terus-menerus, Nevin. Betul, betul. Emang di umur segini yang pasti lebih menarik ya, Ul, yaitu Lord yang pasti-pasti aja bisa didapatkan sama tim Indonesia dan keunggulan yang mereka menuju ke arah 8.000 gold. Tapi lihat posisi dari tim Myanmar, Kiao Tuya kayaknya lagi mencari target selanjutnya. Dan Haven's-nya connect di Ngarai bisa mengamankan ke arah Lordnya. Bahkan sekarang dari tim Myanmar mereka udah mulai kocar kacir harus berlari ke arah mana karena semuanya sudah mulai dipegang sama para player tim Indonesia. Dan meleset Sphere of Destruction dia gak connect karena siapapun membuka kesempatan tim Indonesia mendekat lebih dalam lagi. Lord sedang dalam perjalanan, Iya, ini SOD yang nggak connect ngebuat akhirnya tim fight-nya makin kalah jumlah ya setelah Kiao Tuya yang tumbang juga. Dan 5 versus 4 Indonesia bawa satu tambahan lagi Lord yang akan mereka kawal. Oke, ini dia satu momen penentu karena sekarang Circle Eagle yang berhasil connect ke arah Hanto dengan blast duet dari Dingharai mencoba untuk meratakan setiap player yang tersisa dari tim Myanmar, bahkan meratakan satu base utama juga tim Indonesia. Goes to Nagoya.